Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriani dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 27. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Agama yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara adalah agama Hindu. Dilihat dari asalnya, Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Negara yang berarti kerajaan atau negara, dan Taruma atau nila diambil dari nama sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Keberadaan tentang Kerajaan Tarumanegara yang diperkuat dengan adanya berita Tiongkok yang pernah menyebutkan Kerajaan Tolomo. Kerajaan Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Diraguru Jayasingawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk dalam Lebak, Banten. Jayasingawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya di daerah Salangkayana. Raja Singawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Kerajaan Magadha. Raja Singawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tempatnya di Kaligumati. Setelah itu, tahta kerajaan digantikan oleh putra Raja Jayasingawarman, yaitu Dharmayawarman. Raja Dharmayawarman memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah kerajaan-kerajaan Nusantara. Nama raja lainnya yang memerintah Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Raja Purnawarman yang memerintah pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purusa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai untuk sarana perekonomian. Pada masa Purnawarman, Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan, di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Sarasah atau Sungai Manukwara atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki alur Sungai Gumati dan Sungai Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Dirajaguru kakeknya di tahun 330 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gumati dan Sungai Candrabaga sendiri menurut para ahli dikenal sebagai Sungai Bekasi sekarang. Terakhir, pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata, perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian, pertanian, dan perdagangan pada saat itu. Raja yang berkuasa, Purnawarman.
395 sampai 434 Masehi. Kemudian digantikan oleh Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 638 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara. Dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara dilihat dari Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar, juga perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Akibatnya, kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah berjalan teratur. Bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditemukannya 7 buah prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi Sungai Ciaruteun dekat muara Sungai Cisadane, Bogor. Pada prasasti ini ada telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal meringkar. Prasasti Ciaruteun ini berisi Vikrantasyavanipateh, Srimateh Purnavarmanah, Tarumanagarendrazya, dan Visnuriva Padatvayam yang artinya inilah tanda sepasang dua kaki seperti kaki Dewa Wisnu sang pemelihara. Ialah kaki yang mulia Purnawarman, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi penguasa sekaligus penghormatan sebagai dewa. Yang kedua yaitu Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Isi prasasti ini adalah tulisan huruf Palawa dengan menggunakan huruf Sanskerta. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Yang ketiga yaitu Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangka ditemukan di Bukit Koleangka di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa serta terdapat gambar telapak kaki yang berisikan pujian terhadap pemerintahan Raja Mulawarman. Yang kelima yaitu Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Lewiliang, juga tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Yang keenam adalah Prasasti Cidenghiang. Prasasti Cidenghiang atau Prasasti Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidenghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta.
Isi prasasti tersebut menggunakan keberanian Raja Purnawarman. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dibahatkan pada sebuah batu bulat panjang melingkar dan isinya paling panjang dibanding dengan prasasti Tarumanegara yang lain, sehingga ada beberapa hal yang dapat diketahui dari prasasti tersebut.